Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 6 saham yang kiranya bisa diperhatikan untuk beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini terpantau berhasil menjebol area sideways-nya. Beberapa waktu yang lalu IHSG sideways dengan range 7132 sampai area 6947. Hari ini berhasil closing di 6892 yang artinya berhasil menjebol area support daripada IHSG. Di mana support berikutnya memang akan menuju ke area 6856. Kalau besok kembali melanjutkan penurunan, ada potensi IHSG dapat kembali tertekan menuju ke area 6737. Jadi posisi saat ini sedang tidak terlalu bagus karena di masa sideways-nya IHSG malah breakdown ke bawah. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, dapat kita lihat bahwa dari awal sesi perdagangan memang IHSG sudah terus-menerus mengalami penurunan dengan area low berada di 6862 dan bisa closing di 6892. Jadi totalnya mengalami koreksi 1,36% ya teman-teman. Total transaksi hari ini 15,4 triliun. Dan yang perlu kita waspadai adalah asing hari ini kembali net sell 1,5 triliun ya, 1,49, anggap aja 1,5 triliun. Di mana dalam beberapa hari terakhir asing sudah net sell cukup besar. 5 Desember 1,5 triliun, tanggal 2 Desember 1,3 triliun, dan tanggal 1 Desember itu 576 miliar. Jadi udah lumayan ya teman-teman, asing net sell ya, dari 576 ditambah tanggal 2 128 ditambah hari ini, artinya sudah lebih dari 3,3 T asing exit di IHSG yang membuat IHSG cukup tertekan hingga akhirnya menjebol masa sideways-nya dan closing di area 6892. Jadi perlu teman-teman perhatikan saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Karena dengan kondisi IHSG yang tidak baik, maka ada potensi juga saham-saham tersebut mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham SCMA. Saham SCMA hari ini bisa kita lihat bersama berhasil menjebol area support di 234, 228 dengan closing di area 214. Dengan closing di 214 sendiri sudah berhasil juga menjebol area support 2 yang kita tandain di area 222 sampai 216. Bukan sebuah petanda yang baik untuk saham SCMA karena pergerakan penurunannya lumayan signifikan, di mana penurunannya juga disertai dengan volume ya teman-teman. Kita akan coba hapus dulu untuk gambar double bottomnya, targetnya udah selesai. Kita akan lihat sedikit ke time frame 1 jam. Apakah terdapat inverted head and shoulders di sini? Ya kalau mau digambarin sebenarnya bisa-bisa aja ya teman-teman. Ini bisa aja jadi area left-nya, lalu ini adalah head-nya, lalu ini adalah right shoulder-nya. Jadi ya memang ketika breakdown, bisa kita lihat bersama breakdown-nya with volume, artinya ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk SCMA ini ada potensi turun kembali ke area supportnya
Ataupun di sini target penurunannya adalah ke area 188, di mana area support yang kita tandain adalah di area 200 sampai 194. Jadi kita akan pantau dulu teman-teman apakah area 200 mampu menahan penurunan SCMA atau malah kembali menjebol area supportnya, yang artinya ada potensi SCMA membentuk double top, yang artinya ketika dia breakdown dari 194 potensi mengalami penurunan jauh lebih dalam. Jadi untuk sementara SCMA silahkan teman-teman pantau di area 200, area support yang di sini kita tandain 3 kali mampu menahan penurunan SCMA. Kalau mampu menahan lagi akan menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk trading, tapi kalau jebol artinya berpotensi mengalami koreksi lanjutan. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MPMX. Salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus ya teman-teman, berhasil membentuk cup and handle dengan neckline kurang lebih di area kisaran 1105 sampai area 1070 sebagai area supportnya. Posisinya sekarang ada potensi kembali mengalami penguatan, hanya nyentuh tipis area supportnya dan langsung ngegas lagi ke atas. Ini adalah cup and handle-nya. Ini adalah cup-nya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Untuk target kenaikan dari cup and handle ini, tentu ada potensi untuk menutup area gap yang ditinggalkan oleh saham MPMX pada saat mengalami penurunan. Di sini bisa kita lihat target kenaikannya ke 1320. Kita tandain di sini di mana area gapnya itu memang berada di kisaran area 1200-an sampai 1300-an ya teman-teman. Untuk area support terdekat daripada MPMX ini, kita bisa gunakan area yang ada di sini, yaitu di kisaran 1180. Kita bisa tandain sebagai area support. Jadi kalau teman-teman mau beli, besok ada koreksi tipis pagi-pagi, silahkan pantau di 1180. Karena bisa kita lihat sudah 2 hari. Pada tanggal 5, low-nya di 1160 dan berhasil closing di 1185. Pada hari ini low-nya di 1165 dan berhasil closing di 1200. Artinya 1180 cukup kuat menahan daripada penurunan MPMX dengan target ke 1320. Silahkan dipantau area support dan resisten dari MPMX. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah energi. Saham energi hari ini turun 6,63% ya teman-teman. Salah satu saham yang pergerakannya cukup baik beberapa waktu yang lalu sebelum akhirnya dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekilas terlihat seperti membentuk head and shoulders. Walaupun memang agak miring-miring ya teman-teman, tapi ada potensi untuk kembali mengalami penurunan karena candle hari ini tidak terlalu bagus. Candlenya panjang bearish, minus 6,63%. Kita anggap aja 310 ini sebagai area support dan neckline-nya. Kalau misalnya dijebol, ada potensi untuk energi akan melanjutkan koreksinya kurang lebih dari area 310. Ada potensi untuk turun kembali ke area support kuatnya, kurang lebih berada di kisaran area sini ya teman-teman. Tepatnya penurunannya berpotensi turun sampai area 214. Apakah akan sampai ke sana? Jawabannya nggak tahu. Karena nggak semua saham yang membentuk sebuah pola itu
akan turun atau akan naik sesuai dengan targetnya. Kadang-kadang bisa di bawah atau bahkan melebihi targetnya. Yang pasti kalau besok closingnya lebih rendah dari 310, maka akan mengkonfirmasi head and shoulders-nya, yang artinya ada potensi mengalami penurunan lanjutan. Untuk area support terdekat daripada energi, kita bisa tandain di area sini di 298 sampai area 286, 296 sampai 286. Dan kalau misalnya lanjut turun, ada potensi untuk mengalami koreksi lanjutan sampai kisaran area support yang ada di sini. Kurang lebih di 264 ya teman-teman. 264 sampai 252. Jadi akan ada 3 area support yang kiranya mampu menahan penurunan daripada energi. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. MDKA pada perdagangan hari ini ditutup melemah 2,47%. Candlenya pada perdagangan hari Senin memang tidak terlalu bagus. Memang sudah dekat-dekat juga dengan area resisten di 4540. Posisi sekarang MDKA akan mendekati area supportnya di 4330 sampai 4280. Untuk area support 2-nya kita gunakan area di 4180 karena memang area 4180 adalah area gap up. Pada saat MDKA mengalami kenaikan yang signifikan beberapa waktu yang lalu. Kita akan hapus sedikit teman-teman analisa cup and handle-nya karena sepertinya saya melihat sebuah hal yang menarik. Yaitu kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, nah teman-teman bisa lihat bahwa ada potensi, ada pola kecil yang terbentuk, yaitu adalah inverted head and shoulders dengan neckline di 4480, area yang kemarin gagal di breakout. Posisinya tentu saat ini right shoulder-nya akan mencari area support. Kalau misalnya diturunin sampai area 4180 untuk nutup gap, nggak ada masalah ya teman-teman. Artinya kalau kita coba ukur pakai garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai area high-nya, bisa kita lihat bahwa area 4170 adalah area golden ratio. Jadi kalau turun sampai area tersebut masih baik-baik saja. Tapi kita akan coba lihat di 4290, 4230, 4170 di manakah MDKA akan mantul. Untuk support hariannya kita gunakan area support yang udah kita tandain di 4330 sampai 4280. Jadi secara short term harusnya MDKA menarik ketika bisa mantul dari area supportnya dan bisa breakout dari 4480, artinya ada sebuah pola yang terkonfirmasi lagi bagi MDKA dan artinya ada potensi lanjutan dan bisa naik ke area yang jauh lebih tinggi. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah MPPA. Saham MPPA pada perdagangan hari ini ditutup ARB ataupun minus 6,21%. Salah satu saham yang beberapa waktu lalu sangat bergerak bagus ya teman-teman. Dari area kisaran 114 bisa naik sampai kisaran area 200-an. Tapi sayangnya uptrend channelnya di break pada tanggal 2 Desember dan dalam 2 hari berturut-turut menjebol area supportnya. Area support di 150 ataupun di 156 dan 169 sudah berhasil dijebol ya teman-teman. Dan saat ini MPPA sudah mengkonfirmasi sebuah pola juga yaitu rounding top. Rounding topnya kurang lebih seperti ini. Yang artinya memang ada potensi untuk MPPA kembali mengalami pelemahan.
Untuk target penurunannya, ada potensi lanjut turun kembali ke area sebelum dia mengalami rally ya teman-teman. Dimana kita tandain turunnya ada potensi ke area kisaran 130-an. Di sini ada potensi dia turun sampai kisaran area 129, 130 dan kita tandain untuk area supportnya. Kita tandain spare sampai area 125. Dan yang menarik adalah teman-teman ketika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ketika harga menunjukkan pergerakan higher high, di mana high-nya lebih tinggi, tapi ada indikator yang menunjukkan pergerakan yang berlawanan. Indikatornya malah bergerak sebaliknya, tidak mencetak harga yang lebih tinggi, malah mencetak high yang lebih rendah. Sehingga akhirnya membuat kenaikannya tidak terlalu bagus dan mengalami koreksi, di mana koreksinya cukup signifikan beberapa waktu terakhir. Walaupun koreksinya signifikan, teman-teman bisa perhatikan bahwa secara volume, sebenarnya volume penurunannya nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Karena teman-teman bisa lihat ketika naik volumenya cukup masif, dan ketika turun volumenya cukup santai-santai aja. Tapi kalau jebol support ya tetap harus disiplin, karena kita nggak tahu di mana MPPA akan mengalami pantulan atau mengalami rebound untuk naik kembali. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI kembali mengalami pelemahan sebesar 2,49% dengan area low di 5.800. ASI beberapa waktu yang lalu sempat kita analisa membuat head and shoulders, dan dalam proses penurunannya dilanjutkan dengan double top, di mana posisinya saat ini sudah berhasil menyelesaikan target penurunannya. Kita akan coba hapus dulu analisa yang ada. Dan posisi saat ini, posisi yang cukup genting untuk ASI. Kenapa? Kita pakai weekly aja biar candlenya lebih sedikit. Posisi saat ini terbilang cukup genting bagi ASI. Karena ketika ASI berhasil breakdown dari area 5.800, maka ASI akan mengkonfirmasi sebuah pola teman-teman, yaitu double top ya. Ini top yang pertama, lalu di sebelahnya adalah top yang kedua. Di sini. Jadi ketika dia breakdown 5.800, maka sebenarnya ada potensi untuk ASI kembali mengalami pelemahan. Pelemahannya seberapa? Kita ukur dari high yang ada di sini sampai area neckline-nya. Dan kita letakkan di area bawahnya. Jadi kalau sampai breakdown, ada potensi ASI akan mengalami pelemahan lanjutan bisa sampai area kisaran 3.000-an. Apakah akan sampai ke sana? Jawabannya tentu tidak ada yang bisa memastikan. Kita hanya bisa mengukur target penurunannya dari sebuah pola yang terbentuk. Di sini pola yang terbentuk adalah double top. Kalau ASI pada hari Jumat mengalami penurunan yang membuat dia closing di bawah area 5.800. Tentu tidak akan garis lurus ke bawah, akan ada area support di kisaran 5425. Di sini kita tandain sampai area kisaran 5150 sebagai area support, serta area support berikutnya di kisaran area 4700-an. Bisa kita spare sampai area 4500-an. Jadi kita akan tunggu sampai akhir hari Jumat, apakah ASI mampu bertahan di atas 5.800 atau malah lanjut turun ke bawah. Karena kalau lanjut turun ke bawah artinya potensi mengalami penurunan jauh lebih besar dan akan jebol area supportnya.
Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG. Yang pertama adalah SCMA, kedua MPMX, yang ketiga Energi, yang keempat MDKA, dan yang kelima MPPA, dan yang keenam adalah ASI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.